Halo guys, Halo semuanya. selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Asep dan siapa Bapak? Edi Halomohan. Edi Halomohan ya. Dalam kegiatan sharing knowledge untuk kegiatan-kegiatan kediklatan ya, tentunya dengan transformasi digital sekarang ini kita sebagai aparatur sipil negara harus lebih meningkatkan kompetensinya, apalagi dengan setelah berakhirnya, mudah-mudahan berakhir COVID-19. Oke? Amin. Oke. Apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini? Kita tanya dulu dengan Pak narasumber, Bapak Edi Halomohan. Kira-kira apa ya Pak? Waduh, kalau nanyain kira-kira apa kan banyak banget nih problem hari ini Pak Asep ya. Kita ngobrolin manajemen ASN aja masih carut marut, belum muncul lagi problema lainnya ya. Tapi kita fokus saja bagaimana sih aparatur sipil negara ini bisa berperilaku ya sesuai dengan core value kita ya, berakhlak itu ya. Iya, siap. Mungkin menjadi fokus kita ya, atau materi-materi konten-konten terkait dengan perilaku ini ya. Salah satunya mungkin yang Pak Asep gagas ARN itu apa sih sebetulnya Pak Asep? Saya harus tanya dulu loh. Kan ARN. Ada waktu itu Pak Asep bilang Customer Relation Management, ya toh kita dengan Mas Aris juga kan. Nah, sekarang ada poin baru lagi terkait dengan aparatur sipil negara relation management, mengelola hubungan antar aparatur atau apanya nih Pak Asep, bisa sedikit gambaran nggak tuh? Gambaran ya? Saya siapkan dulu pensilnya ya. Oke, siap. Jadi sebetulnya ARM Ya, ARM. bukan RNB ya, tapi Ya, ARM. ARM itu singkatan dari ASN Relationship Management. Ya. Jadi sebetulnya materi ini yang nanti akan kita buatkan dalam suatu pelatihan ya, pelatihan. Kita adopsi dari CRM Customer Relationship Management yang ada di BUMN, di perusahaan-perusahaan swasta. Hubungan ya. Berarti ya, relation itu hubungan ya. Jadi yang tadinya customer, pelanggan, ya sebetulnya mirip-mirip, cuma kita lebih tekankan lagi kepada aparatur sipil negara, mengingat kondisi-kondisi yang ada saat ini disampaikan di awal, adanya disrupsi ya, adanya transformasi digital, apalagi kita sebagai ASN harus 3 fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik ya masyarakat, dan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Dan kita juga ada harus employee brandingnya, saya sampaikan oleh Pak Jokowi, itu terkait dengan bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Keren banget tuh. Keren ya Pak Edi ya. Banget, abis tuh. Jadi salah satu itu. Jadi kita untuk mengembangkan relasi hubungan antara ASN dengan ASN yang lain, apalagi dengan kondisi sekarang digital. Jadi untuk mempermudah. Jadi adanya efisiensi, efektif ya kan, urgent banget memang Pak Asep itu hubungan antara ASN itu dibina itu ya, dengan kondisi saat ini ya, apalagi dengan peraturan Permenpan terbaru nomor 6 2022 ya, kita selaku fungsional ya, jabatan fungsional tertentu ya, tentunya kita harus segera karena kita tidak diberikan penilaian terkait dengan angka kredit saja. Namanya angka kredit, berarti kita kredit. Masih ada utang. Ada utang jadinya. Makanya ke depannya kita sesuai dengan penilaian dari kompetensi kita dan apa-apa saja yang mendukung daripada organisasi kita. Karena diukurnya nanti dengan indikator kinerja utama dari organisasi. Ya tentunya harus saling mendukung ya, saling mendukung antara fungsional yang satu dan fungsional yang lain. Ya tentunya ini materi ARM ini insya Allah bermanfaat ya, konsepnya nanti kita buat ya, tentunya kita mengadopsi ya. Kalau copy paste tidak, cuma
kita mulai dari perencanaannya bagaimana untuk kegiatan kediklatan, kemudian pelaksanaan kegiatan diklat itu bagaimana yang baik, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, sampai tentunya ada evaluasi dari masing-masing perencanaan, pelaksanaan. Yang terakhir adalah controlling. Tadi disampaikan oleh Pak Edi, kita harus merujuk kepada fungsi manajemen itu ya, proyek itu, planning, organizing, atau controlling. Itu mungkin Pak Edi terkait harapan besarnya apa kira-kira Pak Asep? Harapan loh, ARM ini kan pasti ada harapan Pak Asep gitu loh kan. Imajinasi ketika kita buat sebuah materi tentang customer relation management, bagaimana menjalin ya relasi, hubungan, komunikasi ataupun apapun nama dengan customer tuh. Wow, sekarang brandingnya Pak Asep lari pada aparatur sipil negaranya sendiri. Ini harapannya mau apa gitu, kok harus jalin hubungan antara aparatur sipil negara. Harapan besarnya kira-kira apa tuh Pak Asep? Bisa gambarkan nggak? Ya, harapan besarnya ya tentunya dengan adanya ARM ini, yang pertama ya tentunya kita selaku ASN harus saling mengenal, terutama di lingkup terkecil dulu, di organisasi terkecil, yaitu mungkin ya di balai, kita balai pelatihan aparatur misalkan BDS Kamandi ya, itu salah satu contohnya. Mungkin kita punya website ya kan, punya Instagram, punya Facebook. Nah, tentunya kita dari rasa memiliki organisasi itu, ya kita harus nyolek juga, apalagi kita harus komen. Jadi kita juga sebagai unsur yang ada di dalam di situ di organisasi tahu kegiatan-kegiatan apa yang ada di organisasi, baik itu kegiatan di awal ataupun akhirnya. Jadi fungsi teknologi itu harus bermanfaat ya, bermanfaat dengan sumber daya yang di dalamnya pun harus dukung ya. Iya, harus mendukung. Ya, jadi saling mendukung satu dengan yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan adanya kita menggunakan ARM ini, kegiatan-kegiatannya akan semakin sinergi. Akan tahu ya apa yang dilaksanakan oleh fungsional tertentu dengan fungsional tertentu yang lain. Misalkan di sini ada suara, kemudian pelaksana pranata komputer, ya kan, pustakawan, sehingga saling sinergi. Tidak langsung kita harus nanya ke orang per orangnya, tatap muka. Kita bisa lihat dengan adanya mungkin sekarang sudah ada Google Drive. Nah, itu pun bagian daripada sebetulnya relationship management informasi ya. Jadi tahu kegiatan-kegiatannya. Betul. Dan yang ketiga, ya tentunya ya kita juga bisa mengecek daripada seorang pimpinan mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan. Karena memang itu sudah disampaikan apa yang kita kerjakan, kita tulis, apa yang kita tulis kita kerjakan. Jadi secara langsung kita juga SOP, jadi tidak langsung secara terpaksa, tapi kita melaksanakan apa yang kita kerjakan. Logbook juga sudah kita kerjakan pasti dengan kenyamanan dari seorang pelayan masyarakat. Dan yang terakhir mungkin tidak kalah pentingnya, dengan adanya ASN relationship management ini, kita dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana dampak daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Seperti tidak hanya input, proses dan outputnya, tapi kita juga adanya output dan impactnya kepada dampaknya kepada diri kita dan organisasi, dan tentunya kepada stakeholder yang lainnya. Mungkin itu. Waduh ya, itu aja mungkin Pak Edi ya. Walaupun hanya gurauan canda, tapi lumayan ya. Lumayan lah. Berbagi ya, mudah-mudahan ARM ini bisa terwujud ya Pak Asep ya. Siap-siap Pak Edi. Walaupun ini sebuah wacana, tapi wacana kepastian ya, untuk bisa dibentuklah pola bagaimana sih nanti aparatur sipil negara itu bisa terjalin sebuah hubungan yang harmonis ya, baik itu dari keilmuannya, dari dukungan tujuan program di organisasinya juga ya. Jadi satu sama lain saling mengikat, saling dukung ya Pak Asep. Gitu, dengan kecepatan kan KKP akselerasi ya, akselerasi kecepatan. Jadi sekarang dengan kecepatan yang ada ya kita itu dari teknologi IT, informasi dan teknologi terus cepat kita kan masuk dalam ekosistem teknologi kita ya. Dan mau tidak mau ya disrupsi ya. Jadi ya harus kita percepat juga ini untuk konsep-konsep terkait dengan ARM ya, walaupun kita adopsi dari yang lainnya. Oke, untuk closing statementnya Pak Asep terkait ARM ke depannya, silakan Pak Asep. Closing statementnya? Iya, closing statement sekaligus ditutup nih untuk sesi
obrolan santai hari ini ya. Jadi closing statementnya ya, semoga dengan adanya nanti ARM yang kita nanti modifikasi dari CRM, kita adopsi dengan segala macam unsur-unsur yang baik ya tentunya, seperti contohnya beralak juga dari alak dari BUMN ya, kita serap ya, dan kita sampaikan kepada person daripada ASN masing-masing untuk dapat dilaksanakan ya. Tentunya emang namanya pelaksanaan harus butuh proses, dan kedepannya mungkin dengan adanya ARM ini semakin meningkatkan daripada kinerja kita sebagai aparatur sipil negara dengan core value ASN tadi ya, berakhlak ya, salah satunya kita dengan pelayanan tidak harus peserta hadir atau kesini pengen tahu apa BDA bagaimana, tapi dengan melihat daripada yang ada di websitenya, di Instagramnya, akan tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BDA, apalagi BDA sudah memiliki pembelajaran Emilia, e-learning Emilia tersebut. Mungkin itu, semoga ARM ini dapat menjadi trigger ya, memicu untuk pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Kita bangga melayani bangsa. Itu aja mungkin Pak Edi ya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Baik guys, hari ini mungkin kami cukupkan untuk pertemuan sesi obrol santai dengan Pak Asep ya hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada barokah dari semua yang kita ucapkan. Oke, ASN berakhlak. Mantap. Ya, makasih. Ketemu lagi ya. Oke.